Sebetulnya kalau ibu menyita waktu untuk keluarga, tidak saya jelaskan. Sebab saya sendiri juga seorang politisi, di mana anak-anak juga sudah semua dewasa, sudah semua punya anak-anak saya. Anak-anak juga sudah semua punya pekerjaan sebagai pengusaha masing-masing. Jadi kita ini sudah hidup berdua lagi. Jadi hidup berdua ini adalah untuk pengabdian sekarang. Pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Saya itu sebagai suami sangat mendorong kegiatan ibu untuk di DPR RI untuk mampu nanti di kemudian hari menjembatani bagi masyarakat-masyarakat yang tidak miskin, bagi untuk memfasilitasi dan lain sebagainya, apa program-program yang di pusat dibawa ke daerah, itu yang sangat saya harapkan. Nah, disitulah saya sering melihat masyarakat kecil ini yang di pelosok-pelosok desa terutama, kemana mereka untuk menyalurkan aspirasi ini. Nah, terus saya juga berpikir saat itu berarti saya ini untuk bisa membawa mereka lebih dekat lagi dengan pemerintah, pemegang kebijakan, tentu saya harus masuk ke dalam sistem. Nah, masuk ke dalam sistem itu kemana? Harus masuk ke dunia politik kan, untuk menjadi anggota DPR yang notabene ada di lingkaran daripada pemegang kebijakan. Tentu saya harus masuk ke dunia politik, kemudian melalui politik inilah saya harus berjuang untuk menjadi anggota DPR. Itulah sepenggal kalimat dari seorang wakil rakyat putri asli Bali, Tutik Kusumawardhani. Berawal dari keprihatinannya akan masyarakat yang kurang mampu yang berada di pedesaan, mendorongnya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial yang menjangkau masyarakat yang kurang mampu. Siapa sangka hal ini membawanya melangkah mantap ke Senayan. Tujuannya satu, agar lebih mudah memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Beralih dari praktisi kesehatan dan kini terjun di dunia politik, Tutik tak pernah lupa akan jati dirinya dan aktif melakukan berbagai bakti sosial kesehatan, menggandeng Rumah Sakit Kertahusada di mana ia adalah ownernya. Berbagai program pemberdayaan perempuan, pendidikan, pariwisata dan pertanian, serta berbagai program sosial lainnya acap kali dilakukan perempuan kelahiran Bali 12 November 1954 ini. Sedari dulu ibu sangat aktif sekali di dalam kegiatan sosial. Kemudian sering berinteraksi terutama dalam membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah, seiring dengan kiprah ibu dalam politik sebagai anggota Komisi 11 DPR RI, jadi apa yang ibu jalankan kurang lebih sama seperti yang telah beliau rintis sebelumnya. Jadi dengan apa yang telah ibu laksanakan selama ini bertahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum menjadi seorang wakil rakyat di DPR RI, jadi apa yang telah ibu laksanakan di dapilnya, itu di dapil Bali sendiri, memang telah sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih dengan kiprah ibu terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu, ditambah lagi sekarang dengan berkecimpung di bidang pertanian juga. Jadi apa yang telah ibu laksanakan itu sudah sesuai, dan mudah-mudahan apa yang telah ibu laksanakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat senantiasa terus mempercayai ibu ke depan. Di usianya yang tak lagi muda, semangat dan dedikasi Tutik yang tinggi terhadap masyarakat yang kurang mampu terus berapi-api. Berkat dukungan dari suami tercinta dan keluarga, ia terus mantap memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan. Sebetulnya kalau untuk dibilang menyita waktu, tidak sama sekali. Sebab kami sudah seia sekata dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak sudah semua besar-besar, sudah semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kembali yang kita pikirkan masa tua kita agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi satu-satunya jalan mungkin barangkali kita masuk ke dalam sistem, apa yang tadi sudah disampaikan sama Ibu. Jadi di dalam sistem itulah kita bisa berbuat, kita bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Tapi kalau di luar sistem kita hanya bisa berteriak-teriak.
Di usia pernikahannya yang sudah mencapai 50 tahun dengan Gede Darmawijaya, sang suami bahkan selalu menyempatkan diri menemani sang istri terjun langsung melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat di dapilnya. Bahkan bisa dibilang, pasangan Tutik Kusuma dan Gede Darmawijaya ini selalu terlihat mesra dan romantis, seakan tak mengenal usia. Resepnya semua itu bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Ya, walaupun terjadi perbedaan, itu pasti sudah terjadi. Ya, tetapi kita mesti duduk bersama, kita selesaikan secara musyawarah mufakat. Apalagi sekarang sudah ada cucu. Ya, nah ini satu-satunya jalan untuk perdamaian. Tutik Kusuma Wardani berhasil melenggang ke Senayan sebagai penggantian antar waktu atau PAW menggantikan Jero Wacik dan siap bertugas sebagai anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019. Dengan tekad yang kuat serta diiringi doa dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, menjadi pendorong dan kunci keberhasilan politisi Partai Demokrat ini dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Oke, kalau dari saya pribadi sebagai seorang keluarga ya, jadi kebetulan saya adalah menantunya ibu. Saya mengambil anaknya ibu yang nomor 2, dan sebelumnya ibu itu sendiri adalah atasan saya di perusahaan di rumah sakit. Karena sehari-hari kebetulan saya sebagai seorang dokter. Jadi kedekatan yang telah terjalin selama ini baik dari profesional maupun sosial itu memang sudah terjalin sejak lama, dan apa yang saya kagumi adalah bahwa sosok ibu itu dari dulu sampai sekarang, walaupun dengan posisi yang beliau dapatkan sekarang sebagai anggota DPR RI, jadi tidak ada yang berubah, dan ibu senantiasa selalu dapat memposisikan diri kapan sebagai keluarga dan juga kapan sebagai wakil rakyat, sehingga apa yang telah berjalan selama ini benar-benar berjalan dengan baik di keluarga. Kami itu sudah sama seirama semenjak ibu dari DPRD di provinsi sampai sekarang ke DPR RI. Semua kegiatan kami saling kontak setiap hari. Walaupun kami berpisah, ibu di Jakarta, saya di Bali, tapi komunikasi tetap berjalan dengan baik. Kita saling dukung dan saling support. Jadi kalau dari saya pribadi menginginkan agar kedepannya mudah-mudahan ibu senantiasa dapat berjuang dan melaksanakan apa-apa yang telah diprogramkan khususnya untuk bagi kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini ibu jalankan, dan mudah-mudahan juga kedepannya apa yang telah ibu jalankan ini senantiasa mendapat respon yang baik dari warga masyarakat khususnya di Dapil Bali, mengingat apa yang telah ibu jalankan selama ini bagi saya pribadi itu amat sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat. Banyak program yang berhasil diraih dan diperjuangkan Tutik Kusuma Wardani, khususnya masyarakat di daerah pemilihannya, Bali, dalam masa jabatannya menjadi anggota di Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. Ia terus mendorong kemajuan berbagai sektor di Bali, baik dari segi kesehatan, pendidikan, pariwisata dan UMKM, bersama mitra kerjanya dari Komisi 11 untuk fasilitas, pembinaan maupun permodalan. Bali, dengan potensinya yang begitu besar di bidang pariwisata, membuatnya bergerak untuk mendorong desa-desa di pelosok untuk mengembangkan potensinya, baik melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM dan daya tarik keunikan lainnya. Sehingga kedepannya bisa menarik minat para turis dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya penelitian tentang lembah adat Kedawa. Ya, sampai membuat kegiatan seperti ini. Terima kasih karena Anda telah mempunyai perhatian yang spesial kepada desa ini, dan tolong disampaikan juga untuk teman-teman kalian bagaimana kita bisa sama-sama mempunyai daya tarik kepada desa ini. Tutik Kusuma Wardani ingin terus berkiprah dan berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangannya melalui berbagai program yang bisa ia perjuangkan bersama mitra kerjanya. Sri Kandi Bali itu begitu mencintai kegiatan sosial sedari dulu, bahkan sebelum memasuki dunia politik yang acap kali dikatakan banyak orang bahwa dunia politik itu kejam. Pahit manisnya dunia politik sudah kenyang ia rasakan.
Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya dan ia tetap mantap melangkah ke depan. Semata-mata agar di sisa hidupnya ini bisa berguna bagi masyarakat banyak. Tentu suka dukanya ya banyak. Karena dunia politik ini yang dulu dianggap sama orang dunia yang kejam, penuh trik-trik. Tetapi setelah begitu saya masuk dan ikut di dalamnya, ternyata semua itu adalah suatu seni yang harus bagaimana saya mengolah daripada emosi saya, mengolah pikiran saya, bagaimana saya bisa menyesuaikan diri di tengah-tengah dunia politik. Dan dukanya itu juga banyak. Pada saat bertarung kami beberapa kali kalah. Disitulah banyak dukanya yang tidak bisa dilupakan. Tetapi selama kami punya niat bagaimana mau memperjuangkan untuk masyarakat kecil, hal-hal seperti itu bisa kami lupakan. Jadi tetap yang kami pandang adalah melihat masyarakat kecil ini, mereka butuh seorang ibu, mereka butuh tempat untuk menyampaikan aspirasinya, keluhannya. Nah, disitulah tergerak lagi saya sehingga kembali lagi walaupun kalah beberapa kali kemarin kan saya sudah pernah jadi calon bupati juga. Kembali lagi naluri saya bagaimana saya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat kalau tidak masuk ke dunia politik. Wakil Rakyat Tutik Kusumawardani selalu menyuarakan semangatnya membangun negeri. Ia begitu mencintai pekerjaannya, amanah dalam mengemban janji jabatannya, dan mempertahankan integritasnya sehingga tidak terpengaruh hal-hal yang tidak baik di dunia politik. Pepatah mengatakan bahwa usaha tak akan mengkhianati hasil, dan hal itulah yang ia percaya, bahwa usaha kerja kerasnya akan berhasil dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat banyak.